Gimana nih puasa di minggu-minggu terakhir buat teman-teman semua? Apa puasanya lancar atau ada sedikit goyangan atau hambatan atau mungkin godaan? Apa goda-godaan? Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama aku Sukma Wijaya di Cerita Anak Rantau. Gimana puasa di minggu-minggu terakhirnya? Apa ada sedikit hambatan, sedikit goyangan, atau mungkin godaan-godaan setan? Semoga puasa kalian semua berjalan dengan lancar dan tetap dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi aku nggak pernah bosen buat terus upload video walaupun sebenarnya nggak ada yang nonton ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi aku harus tetap upload. Karena siapa tahu kan kedepannya ada satu keajaiban yang bisa bikin video aku ini banyak yang nonton. Ya minimal jadi kenangan atau jadi bahan pencerahan buat kalian yang mau cari kerja ke luar negeri. Siapa tahu nanti kalian butuh dan kalian gak sengaja nemu video aku di sini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya teman-teman. Oke, kali ini di pagi yang cerah dengan suara burung. Sebenarnya di sini nggak ada burung sih, nggak ada kayaknya. Kita mau bahas tentang suka duka kerja di Dubai, Abu Dhabi, atau lebih spesifiknya kerja di Uni Emirat Arab. Jadi kita hari ini kenapa videonya diem? Maaf nge-lag kayaknya HP-nya. Jadi untuk kali ini kita mau bahas tentang sukanya. Di sini saya sudah buat 5 poin sukanya kerja di sini itu seperti apa. Yang pasti gajinya enggak sih teman-teman? Ya karena kita memiliki gaji yang cukup memiliki perbedaan dengan penghasilan di Indo. Nanti kita bahas ya teman-teman. Mohon bersabar. Jadi langsung saja ke materinya tentang sukanya kerja di Dubai. Saya sudah buat 5 poin. Poin pertama adalah wajib didengarkan sampai selesai ya teman-teman. Wajib disimak sebaik mungkin. Udah kayak dosen saya nih. Yang pertama, kotanya bersih dan tanpa polusi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kotanya bersih dan tanpa polusi. Mungkin polusi itu ada ya teman-teman, tapi tidak sebanyak dengan di Indonesia. Dan mungkin sampah juga ada, tapi tidak sebanyak seperti di Indonesia. Bukan maksudnya saya membandingkan, tapi ini adalah sebagai gambaran saja. Ingat, ini adalah gambaran, bukan ngebandingkan. Nanti saya viral lagi. Katanya ngebandingin Indo sama tempat kerjanya kayak gitu di luar negeri. Nanti saya dideportasi di sana. Diusir di sana. Enggak, saya masih cinta Indonesia kok teman-teman. Sangat-sangat cinta, tapi tidak dengan Indonesia. Mohon maaf ada alarm. Kotanya bersih tanpa polusi seperti tadi saya jelaskan. Mungkin polusi dan sampah itu ada, tapi tidak sebanyak dengan di Indonesia. Kenapa saya bisa bilang begitu ya teman-teman? Karena di sini selain sedikitnya kendaraan roda 2, karena kebanyakan mereka pakai mobil ya teman-teman, atau roda 4, malum lah Sultan di sini kebanyakannya. Jadi mereka pasti pakai mobil. Dan kendaraan mereka itu sangat sedikit mengeluarkan polusi, atau bisa kita bilang mengeluarkan asap itu sangat sedikit sekali, yang mengakibatkan berkurangnya juga polusi di sini. Seperti contohnya ketika kalian berjalan menyusuri jalanan di Jakarta yang penuh dengan kendaraan roda 2 dan angkot di sana serta bus-bus atau kopaja, mungkin kalian akan menemukan banyak asap-asap hitam ya teman-teman. Tapi di sini selama saya menyelusuri jalan-jalan di sini, saya belum pernah menemui asap-asap yang
sespesifik di Indonesia seperti itu. Mungkin bisa dibilang sangat minim sekali di sini untuk jenis asap polusi itu. Sama halnya dengan sampah. Mungkin kalau kalian berjalan ke suatu kota di Jakarta atau bisa kita bilang Depok, di jalan-jalan yang sangat indah itu kalian akan menemukan plastik yang berterbangan atau sampah-sampah yang sedang berlarian di jalan karena kebawa angin ya teman-teman. Tapi di sini sejauh mata saya memandang, saya tidak menemukan plastik yang berterbangan apalagi sampai menutup muka pengendara ya. Itu saya sangat tidak menemukan sekali. Mungkin di sini itu yang jadi masalahnya itu adalah padang pasir. Bisa jadi ini sih. Atau bisa dibilang di sini itu mungkin banyak pasir yang terbawa sama angin dan menempel di muka kita mungkin atau di baju kita, tapi itu tidak separah yang kita bayangkan kok teman-teman. Kalian bisa buktikan ketika kalian datang ke sini, kalian berdiri aja di jalan nungguin pasir nemplok, terus coba lap pakai tisu ya, tisu basah atau tisu kering, jangan tisu magic. Pakai tisu. Nanti coba lihat apakah banyak kotoran yang menempel di wajah kalian ini atau banyak dosa yang nempel seperti itu. Karena sering saya coba di sini itu memang polusi itu sangat minim, sampah juga sangat minim, tapi yang jadi kurangnya itu bisa dibilang pasirnya ya, karena anginnya itu bawa pasir. Tapi nggak sekotor yang kita pikir kok teman-teman, atau nggak sekotor yang kalian bayangkan. Di sini masih sangat-sangat bersih udaranya, sangat-sangat nyaman pokoknya. Yang kedua, transportasi. Transportasi di sini sangat mudah teman-teman. Jadi kalian nggak perlu kayak nunggu 2 jam gitu, nungguin angkot lewat mau ke Depok kan, mau ke UI itu kalian nungguin angkot lewat 2 jam baru dapat angkot, angkotnya penuh terus kalian gelantungan tuh di angkot. Nggak perlu gitu di sini, karena di sini transportasinya itu tergolong sangat mudah. Bahkan untuk pesan bus aja kalian bisa menggunakan mobile atau smartphone kalian. Jadi untuk pesan bus, misalkan kalian berangkat dalam 30 menit ke depan, kalian bisa booking dari sekarang dan bus akan datang 30 menit. Atau taksi di sini juga banyak, atau metro seperti MRT mungkin kalau di Jakarta, atau bus-bus lainnya kalian di sini juga banyak banget. Jadi di sini itu untuk transportasi itu sangat mudah teman-teman. Dari harganya pun cukup terjangkau. Tergantung kayak di sini tuh untuk pembayarannya atau payment metodenya kita menggunakan semacam kayak card gitu, jadi tinggal tap seperti apa ya kalau di Indo e-money mungkin ya kalau untuk bus, tapi kalau untuk taksi kita bisa pakai card juga dan bisa pakai cash juga. Tapi untuk tarifnya ini untuk kisaran bus dan metro itu sekitaran 3-7 dirham ya, tapi mungkin ada perubahan untuk tahun sekarang, saya belum cek lagi karena saya belum punya duit buat jalan-jalan teman-teman. Biasa mau lebaran harus kasih THR dulu ke kampung kan, kayak gitu. Nah, selain tarifnya yang terjangkau, mungkin kalau untuk taksi beda ya teman-teman, karena kalau di sini untuk buka jendela taksi kita duduk sudah dihargai 5 dirham atau sekitar 4 kali 5 40.000 ya. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5, 5 kali 4, 20.000 atau bisa dibilang 20.000 kalau di uang Indonesianya. Dan untuk argonya itu sesuai perjalanan kalian jauh dekatnya. Tapi untuk kalian kaum mendang-mending nih, kaum tim hemat kayak aku, tim hemat yang makannya pakai garam sama ikan asin aja udah lupa waktu, udah lupa mertua lewat kan ya, kayak gitu. Lebih baik naik bus atau naik angkutan yang lebih murah aja. Ingat, kita punya keluarga di kampung yang harus dikasih makan teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga adalah kotanya aman. Kenapa bisa kita bilang aman? Karena di setiap sudut di Dubai, Abu Dhabi atau di tempat lainnya, di lebih spesifiknya di UAE, semuanya itu terintegrasi dengan CCTV. Jadi sejauh mata memandang kalian pasti bakal nemuin CCTV. Tapi bedanya di sini CCTV-nya nggak dirusak atau dihapus, kayak bedanya gitu doang sama gitu. Di semua sudut ada CCTV, di zebra cross ada CCTV, di jembatan ada CCTV, di dalam mobil CCTV, di kereta ada CCTV juga.
semua ada CCTV kecuali di washroom atau di toilet teman-teman, sudah pasti nggak ada. Kalau ada gimana, ntar ditontonin sama petugas kan ya. Jadi di semua tempat-tempat itu ada CCTV teman-teman. Jadi bisa dibilang sangat-sangat nyaman. Mungkin bisa dibilang 10%-nya itu bisa kita bilang aman, tapi 90%-nya itu sangat aman. Karena selain terfasilitasi dengan CCTV, juga polisi di sini tuh seneng banget kerja teman-teman. Saya nggak tahu dia tuh suka keliling-keliling bawa mobil. Tapi di sini sudah saya pastikan bukan pencitraan ya teman-teman, tapi beneran kerja. Soalnya di sini polisinya pada sispek, nggak ada yang mengandung 9 bulan. Dalam artian ya pasti seperti itu. Bukan saya membandingkan, ini hanya gambaran saja teman-teman. Nanti saya viral lagi. Seperti itu. Kotanya aman teman-teman. Poin keempat, banyak tempat wisata gratis, bebas parkir. Nggak ada tuh tiket 2.000 buat bayar parkir. Nggak ada. Ntar kita datang nggak ada orang, pas balik tiba-tiba ada yang tiup riwit suruh bayar parkir. Di sini nggak ada teman-teman. Tenang aja. Jadi kalian nggak perlu bawa receh di sini. Di sini itu banyak disediakan fasilitas-fasilitas publik, baik itu pantai yang disediakan untuk publik atau taman-taman yang disediakan publik, baik itu dari negaranya atau dari disediakan teman-teman fasilitas seperti itu. Dan fasilitasnya biarpun gratis di sini nggak main-main loh teman-teman. Banyak petugasnya yang ngejaga dan ngerawat kebersihannya. Jadi kita tetap bisa piknik dengan aman, nyaman, dan tentram. Nanti kita bisa bawa tikar tuh, bawa rantangan ya ke sana buat makan bareng sama orang-orang di sana. Mungkin kita bisa ibu-ibu kali ya ngadain arisan kayak gitu. Selain itu mungkin kita juga bisa kayak bertukar pikiran atau saling bercerita tentang beban hidup yang sangat berat ini teman-teman. Kita bisa di fasilitas-fasilitas yang dikhususkan untuk publik ini. Karena biarpun untuk publik, kayak semacam washroom atau toiletnya itu sangat-sangat bersih ya. Beda sama di sana, di tempat yang nan jauh di sana, di semak belukar seperti itu. Mungkin kalau untuk fasilitas publik yang gratis, toiletnya sudah seperti kerak ya, atau sudah sangat kotor sekali, sudah banyak tumpahan-tumpahan coklat di sana mungkin ya teman-teman. Bukan saya membandingkan, sekali lagi, ini hanya sebagai gambaran saja. Poin terakhir, sudah pasti ini kesukaan kalian semua ya teman-teman. Dimana ketika kalian sudah bekerja keras, bekerja dengan sepenuh hati, loyalitas yang sangat tinggi, anjay, astagfirullahaladzim, atau sudah mendedikasikan dirinya untuk perusahaan tercinta kalian, pasti kalian menunggu hasilnya, yaitu gajinya. Ya sudah bisa dikatakan gajinya sangat berbeda dengan di negara tercinta kita teman-teman. Mungkin karena kursnya di sini lebih tinggi ya teman-teman, saya nggak tahu. Tapi yang jelas gajinya itu cukup buat kalian nabung, cukup buat ngidupin orang di kampung, cukup buat modal nikah yang belum nikah, cukup buat jajan, tapi bukan jajan yang itu ya. Mungkin buat kalian yang suka cemil makanan di sini, yang suka kulineran, itu cukup banget teman-teman. Ya minimal di sini itu 2 kali UMR di sini kalian sudah dapat lah ya, minimal. Maksimalnya mah ya bisa lebih dari segitu, tergantung posisi kaliannya juga di sini kerja apa. Asal jangan kerja kayak gini. Tahu kan kerja kayak gini apa, kayak gitu. Ya mungkin itu penghasilan lebih besar, lebih gede daripada karyawan, ya enggak sih? Bisa dibilang gaji di sini itu dari mulai sekitar 1.500 atau 1.500 itu saya bilang basicnya aja ya teman-teman, sampai dengan 10.000 juga ada, tergantung posisinya. Tapi rata-rata untuk kayak perhotelan itu kisaran 1.800 sampai 2.500 atau bisa jadi 3.000. Untuk orang-orang office yang pakai jas tuh, pakai kemeja, pakai sepatu, tapi sebenarnya dia pakai pay letter, itu gajinya biasanya 3.000 ke atas teman-teman. Atau untuk semacam manajer atau
supervisor, atau bisa dibilang orang-orang yang punya nama atau jabatan biasanya itu di atas 10.000. Ingat, di sini kerja kita sudah difasilitasi apartemen, makan, dan transportasi, tapi tergantung perusahaannya ya teman-teman. Jadi gak usah bingung mikirin makan. Jadi gak usah nyetok tuh mie instan 2 dus buat akhir bulan, gak usah di sini tuh, karena kita dapat makan teman-teman. Pagi, siang, sore kita dapat. Kalau malam masih lapar ya teman, tanggung jawab lo. Udah amat gua mah. Yang penting sarapan, makan siang, makan sore itu kalian sudah ditanggung teman-teman. Tapi ingat, tergantung dengan perusahaannya, seperti itu. Jadi ini untuk rangkuman-rangkuman yang memang kata saya ini saya buat video lagi gak jelas, lagi sengklek kayaknya. Jadi banyak bercandanya, mohon maaf ya teman-teman. Tapi ya gimana, lagi menikmati hidup, lagi mencoba menutupi kesedihan-kesedihan yang ada di dalam hidup saya dengan bercerita sendiri, biarpun gak ada yang nonton, tapi berusaha untuk menghibur kalian teman-teman. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian. Semoga bisa jadi gambaran atau bisa jadi pencerahan ketika kalian memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Lebih spesifiknya ke UAE ke sini. Nanti kita ketemu ya, kita bikin baklo di sini bareng. Seperti itu. Seperti itu hari ini kali ya. Cukup sampai di sini untuk video saat ini. Untuk video selanjutnya bakal saya upload mungkin besok ya kalau saya sempat, soalnya saya kan sibuk rebahan. Karena tidur itu adalah sebagian dari hobi saya teman-teman selain makan. Mohon maaf ya. Jadi ini untuk part sukanya, nanti saya upload untuk dukanya. Jadi bisa kalian kepoin nih di deskripsi, nanti saya cantumin linknya, tapi saya uploadnya besok ya teman-teman, karena biar terjadwal. Soalnya saya upload sekarang juga percuma, gak ada yang nonton. Beneran deh. Dah, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat subscribe juga. Benar nggak saya ngomong? Subscribe juga, like juga, komen ya kalau perlu. Tapi jangan komen jualan. Nanti komennya mata minus lagi. Komen yang menarik, bisa bilang kakak semangat ya bikin kontennya, contohnya seperti itu. Atau mungkin kakak butuh duit enggak, nanti saya transfer, kayak gitu. Seperti itu juga boleh teman-teman. Saya bikin konten karena saya butuh duit, seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk support saya terus dengan video-video yang akan datang nantinya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini nggak tahu saya kenapa goyang-goyang gini, mungkin lagi pengen goyang aja kayaknya ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika terasa garing ya teman-teman, atau mungkin kurang kocak. Teman-teman semua bisa kepoin atau tanya-tanya di DM saya di Instagram di Sukma Wijaya atau @maj_sw, atau kalian bisa langsung komen di YouTube, atau kalian kalau mau ngomong lebih privat lagi nanti saya kasih nomor sepatu saya teman-teman. Ngomongnya tetap di DM Instagram ya. Karena WA itu pribadi. Takutnya nanti udah dikasih nomor WA malah pinjem duit. Kayak gitu kan teman-teman. Takut ya. Ya kalau ada mah kita kasih kan. Yang namanya kita juga miskin. Sampai di sini aja untuk videonya. Mohon maaf atas kekocakan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nonton terus video saya. Bye bye.